Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah kita semua masih dapat berdiri menjalankan ibadah salat subuh pada hari ini secara berjamaah. Jadi alhamdulillah tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah, kultum pada pagi hari ini membahas sesuatu yang mungkin rada-rada sensitif, tapi selaku pengurus DKM saya berusaha untuk memberikan ya mungkin pencerahan lah mudah-mudahan, yaitu terkait dengan berita yang kemarin beredar tentang pembakaran Al-Quran. Al-Quran dibakar di negara Swedia oleh seorang yang bernama Rasmus Paludan. Kalau kita baca beritanya Pak, kalau kita lihat berita di media itu disiarkan bagaimana si Rasmus Paludan ini membakar Al-Quran. Al-Qurannya itu Pak diinjak, kakinya itu sambil digoyang-goyang, tangan yang satu lagi memegang Al-Quran lagi, disobek kertasnya dan dibakar. Memang luar biasa. Kalau Bapak-Bapak perhatikan, dulu juga pernah si Rasmus Paludan ini melakukan tindakan pelecehan Al-Quran. Al-Quran ini Pak dibungkus dengan daging babi dan dibakar. Rencana Pak Rasmus Paludan ini, menurut berita, nanti bulan puasa, bulan Ramadan, akan keliling dunia dan di setiap negara muslim dia akan melakukan pembakaran Al-Quran. Jemaah sekalian, menghadapi hal tersebut, kalau saya perhatikan, umat Islam terbagi menjadi 3 madhab, 3 kelompok. Yang pertama, umat Islam yang tidak mengetahui berita tersebut. Di rumahnya tidak punya radio, tidak punya televisi, tidak memiliki HP yang tersambung ke internet, sehingga tidak dapat membaca berita online. Itu malah selamat Pak. Insya Allah malah selamat, tidak tahu apa-apa. Yang kedua, umat Islam yang mengetahui berita tersebut, kemudian melihat demo di mana-mana, malah menyalahkan yang demo. Ada Pak, ada. Kalau Bapak perhatikan, karena pembakaran Al-Quran ini di mana-mana di demo, Bapak-Bapak bisa perhatikan di Turki itu berapa ratus ribu atau mungkin jutaan orang Pak yang turun ke jalan merasa marah karena Al-Qurannya, kitab sucinya dibakar oleh seorang yang bernama siapa tadi, Rasmus Paludan. Di Jakarta juga ada yang seperti itu. Dan anehnya ada juga umat Islam yang malah marah kepada yang demo. Itu orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang gila katanya. Kenapa? Al-Quran itu kan yang menjaga Allah. Ngapain kita ikut demo? Salah itu, orang-orang yang gila itu. Ada Pak yang kayak gitu Pak. Itu juga masuk di medsos Pak. Masuk di medsos. Jadi ramai lagi akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Islam yang marah ketika Al-Qurannya dibakar. Sehingga minimal di hatinya itu ada rasa apa? Ghirah. Ghirah itu bisa bermakna semangat, bisa bermakna cemburu. Tidak ridho Al-Qurannya itu dibakar. Sehingga ikut ke Jakarta, ikut demo. Ada yang seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, tinggal Bapak-Bapak posisinya dari 3 ini di mana? Apa yang pertama tadi, tidak memiliki HP, nggak tahu berita, saya baru tahu, dikasih tahu di kultum tadi subuh, ada yang seperti itu. Atau tahu tapi itu kan kebebasan
hak asasi manusia, boleh-boleh saja lah dibakar, itu kan negara luar sana. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ada yang seperti itu. Ada yang marah karena Al-Qur'annya ini kitab suci Allah yang dia baca tiap hari, ya minimal setahun sekali lah Pak gitu. Dibakar orang, marah. Bapak-bapak di mana posisinya? Bapak-bapak di mana posisinya? Insya Allah nanti itu menentukan di akhirat kelak. Mau di mana posisinya? Mau di kelompok yang malah tidak menyukai yang demo, malah mengecam, nanti juga posisinya di akhirat juga akan bergabung dengan mereka. Nah, jemaah sekalian, saya hanya membuat analogi saja, jemaah sekalian. Kalau bapak-bapak seandainya, saya rasa semua punya istri, Pak. Istri di rumah, ada fotonya, tetangga sebelah, foto istri bapak itu dibakar orang, kira-kira bapak diem saja, atau itu kan hak asasi manusia, gitu kan kebebasan dari hak berpendapat tetangga, kita nggak boleh mengganggu. Apakah seperti itu atau marah? Ibu, bapak-bapak punya ibu, foto ibunya itu disobek-sobek tetangganya, diinjak-injak. Kira-kira bapak-bapak kalau digitukan itu diam saja? Itu kan kebebasan, kita itu harus sabar. Nah, seperti itu bisa seperti. Atau marah, nah hari tetangga teh cobek-nyobek foto indung aing. Nah, ini ada dua pilihan ini. Bapak-bapak dipilih yang mana? Kalau bapak-bapak punya istri, punya ibu, fotonya saja Pak, disobek-sobek, dibakar tetangga, bapak-bapak tidak marah. Saya khawatir bapak-bapak tidak memiliki rasa empati, rasa cinta kepada ibu kita. Gitu Pak. Kita harus sabar, kita harus berlapang dada, nggak apa-apa, itu kan kebebasan berekspresi. Ya silakan. Tapi yang seperti itu saya khawatir bapak-bapak jangan-jangan tidak memiliki rasa cinta. Ketika orang yang kita cintai, hal yang kita merasa miliki itu dilecehkan orang, dan kita diam saja. Nah, bapak-bapak, saya khawatir yang seperti itu membuktikan bahwa kita tidak memiliki rasa cinta. Bapak-bapak misalnya ini, diledek sama tetangganya. Dulu ketika Nabi Muhammad sebelum berita pembakaran Al-Quran ini, dulu ada berita yaitu Nabi Muhammad dibikin foto kartun, Pak. Kalau bapak-bapak lihat foto kartunnya itu ya ikut sedih, Pak. Karena sekarang ini zaman sudah media, sudah kemana-mana gitu. Jadi ada orang Arab memakai apa Pak? Memakai kopiah, memakai sorban gitu. Ditulis sih Muhammad soalnya itu. Sorbannya itu besar, bulat, dan di ujungnya ada sumbunya. Apa itu Pak? Bom. Kan gitu Pak. Pasti gitu pas bikinnya. Ini kok. Tapi tulisannya Muhammad. Itu berarti menandakan bahwa yang digambar itu, si penggambarnya itu adalah menggambar Nabi Muhammad. Sehingga diprotes di mana-mana. Sampai ada yang meninggal dunia. Di Indonesia juga banyak yang protes, sama sekalian. Bapak-bapak di mana posisinya? Apakah marah atau diam saja? Ya enggak apa-apa lah, kita kan harus sabar umat Islam ini. Sama sekalian. Ketika dulu ada gambar Nabi Muhammad dibikin pelecehan seperti itu, kita lihat sendiri ada kiai, salah satu pemimpin ormas, saya enggak mau sebut namanya, berpendapat kita umat Islam justru harus introspeksi. Ada seperti itu Pak. Sedih juga saya melihat beritanya itu. Tetapi ketika ormasnya itu diganggu orang, marah Pak. Marah ormas diganggu orang. Tapi kalau Nabi Muhammad agama yang dilecehkan gitu, Al-Quran sabar, kita itu kan budaya orang timur itu kan harus sabar. Tapi ketika ormasnya ketua ormasnya itu diutik-utik sama orang, dilaporkan polisi. Bapak-bapak lihat, belum lama ini kejadian, Pak, bapak-bapak mungkin semua lihat itu, ada sajen Pak, sajen. Sajen itu juga simbol agama lain mungkin ya Pak. Ditendang orang Pak, rame Pak minta ampun itu. Anehnya orang yang mencela, orang yang demo tadi, ngapain demo itu? Itu ketika sajen itu ditendang, mencela juga orang yang nendang sajen. Dia tidak menghormati agama orang lain. Tapi giliran orang membakar Al-Quran, malah dibela-bela. Aneh juga Bapak. Jadi di kita itu kadang itu, saya itu kadang mikir orang Indonesia ini lama-lama gimana gitu Pak. Begini Pak, lucunya Pak, kalau Bapak perhatikan, di Swedia itu Al-Quran itu dibakar dianggap ekspresi kemegahan berpendapat,
Tetapi ketika Taurat rencana juga mau dibakar oleh bapak yang bernama Rasmus Paludan tadi, keberatan. Itu menjadi tanda tanya, Pak. Kenapa ketika Al-Quran itu dibakar boleh, tetapi ketika Taurat dibakar tidak boleh. Nah, jemaah sekalian. Sekali lagi, nah, bapak-bapak posisinya di mana, ya itu silakan saja. Ditanya hati masing-masing. Ditanya hati masing-masing. Kalau saya, Pak, berpendapat saya marah. Pak, saya membuat analogi. Bapak-bapak, kalau ada orang membakar bendera merah putih, Pak. Bendera merah putih negara Indonesia dibakar, difoto, jadi viral, itu pembakarnya bisa kena pasal pidana. Pidana, Pak. Hukumannya 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Pasalnya berapa? Bapak-bapak lihat, pasal 281 atau berapa itu silakan. Bendera merah putih dibakar, Pak. Pidana. Apalagi ini Al-Quran. Mas sekalian. Bapak-bapak, nah misalnya ini, tidak suka kepada presiden misalnya. Saya mah kehel sama presiden, dibakar, jadi viral, kena pidana, Pak. Dianggap itu melecehkan, menghina simbol-simbol negara. Tuh, Pak. Jadi ternyata dalam hal dunia ini pun keduniaan, mau bendera, mau presiden, itu kalau ada tindakan yang melecehkan, itu bisa kena pidana. Ini Al-Quran, kalamullah. Jadi kalau bapak-bapak, atau mungkin ya pernah lah saudaranya atau tetangganya gitu, malah membela Pak Rasmus Paludan tadi, ya itu menurut saya patut diragukan keislamannya jamaah sekalian. Sebelum ini jamaah sekalian, dulu beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang pejabat, saya tidak mau sebut namanya, mengatakan jangan kalian mau dibohongi pakai Al-Quran. Nah, jangan kalian mau dibohongi pakai Al-Ma'idah ayat 51. Pak, kalau bapak-bapak itu beragama Kristen barangkali, bapak-bapak jangan kalian mau dibohongi pakai Bible. Marah gak kira-kira? Saya yakin marah, Pak. Umat Islam kalau mau digituin harusnya marah, Pak. Emang Al-Quran ini alat pembohong gitu, Pak? Gitu, Pak, pertanyaannya itu. Jangan kalian dibohongi pakai Pancasila. Loh, emang Pancasila itu tukang bohong atau gimana? Kan gitu pertanyaannya minimal itu, Pak. Itu minimal itu. Nah, itu mungkin kepleset lidah, tapi harusnya sih minta maaf. Akhirnya berpuncut panjang sampai demonya itu, Pak. Saya ikut demo, jamaah sekalian. Nah, saya cerita aja, saya ikut demo itu. Saya merasa memiliki Al-Quran. Ketika Al-Quran saya itu dilecehkan seseorang, saya harus membela, gitu Pak. Pak, di zaman Nabi Muhammad, Al-Quran itu dihinakan orang, Allah dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan, taruhannya nyawa Pak, siap kita itu, mau dipencit, siap, jihad fisabilillah gitu. Nah kalau sekarang kan orang malah, kita kan harus menghormati orang lain, itu kan kebebasan berpendapat. Nah enggak Pak, kalau saya berpendapat tidak. Umat Islam harus memiliki rasa cemburu ketika agamanya itu dihinakan. Bapak-bapak kalau istrinya dihinakan orang ada 2 pilihan. Bapak-bapak sabar atau bapak cemburu boleh. Tapi kalau agama kita harus pegang prinsip. Itu nanti yang akan kita bawa mati Pak. Akidah itu yang akan kita bawa mati. Kalau bapak-bapak agamanya dilecehkan orang kok diam saja, sabar saja. Terus siapa Pak yang mau membela agama Islam nanti siapa? Siapa Pak? Kalau orang Islam sendiri itu merasa kita harus toleransi, ya kita harus. Pak, kalau masalah furu'iyah kayak kunut subuh, kemudian baca usoli, nawaitu, sholat tarawih 23, pas berserkat, itu kita harus toleransi selebar-lebarnya. Bapak-bapak kalau perhatikan saya kalau ngimami subuh di sini, sehari kunut, sehari tidak, sehari kunut, saya tidak. Kenapa? Saya menghormati orang yang kunut dan saya menghargai orang yang tidak pakai kunut. Itu prinsip saya. Tetapi kalau masalah agama Islam, kita harus punya keyakinan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita harus membela mati-matian kalau agama Islam. Di antara simbol Islam itu ya Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran. Itu Pak, itu simbol yang paling utama dari agama Islam. Artinya kalau ada orang yang menghinakan, jangankan Al-Quran tadi saya bilang Pak. Bendera merah putih saja kalau dibakar, diinjek-injek,
itu kena pasal pidana. Coba sekalian. Nggak bisa kita, itu kan hak asasi manusia. Nggak boleh seperti itu. Itu kena pidana, coba sekalian. Dulu pernah terjadi juga. Ada orang yang membakar bendera tulisannya La ilaha illallah, jemaah sekalian. Ketika dibakar, jemaah sekalian, ada orang yang malah membela orang yang membakar. Pak, kalaupun kita itu tidak suka kepada ormas yang menggunakan simbol tersebut, tidak boleh semata-mata karena itu kita boleh membakar tulisan La ilaha illallah, Pak. Itu bisa dianggap melecehkan. Hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati. Kita boleh tidak suka kepada ormas HTI, ormas FPI, silakan. Itu hak asasi manusia. Tetapi kalau simbol-simbol Islam itu harus kita bela, Pak. Harus kita bela, Pak. Panji-panji Islam itu kalau bukan umat Islam yang membela, terus siapa lagi, Pak? Siapa lagi jemaah sekalian? Rasulullah menyatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Tuh Pak, disuruh membaca, disuruh mentadaburi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nanti Al-Quran itu akan datang. Ya'ti, Pak, ya'ti itu kalau bahasa Arab fi'il mudhari, artinya untuk pekerjaan yang mustakbal. Bahasa Inggrisnya apa ya? Future tense, untuk yang akan datang. Future tense. Syafi'an akan memberi syafaat li ashabi kepada sahabat Al-Quran. Pak, kalau kita itu dekat dengan Al-Quran, nanti insya Allah di akhirat akan memberikan syafaat Al-Quran yang kita baca itu. Ketika kita nanti amal kita belum tentu selamat di akhirat. Jemaah sekalian, oleh karena itu, mari kita dekat Al-Quran. Mari kita cintai Al-Quran. Ketika ada orang yang melecehkan Al-Quran, minimal kita dalam hati itu minimal, Pak. Tidak rela, kenapa kok orang itu kok berubah seperti itu ya? Tidak rela, ini Al-Quran saya, kitab-kitab suci saya. Jemaah sekalian. Karena itu jemaah sekalian, ini selanjutnya, berikutnya. Kemarin kami dari DKM itu ngobrol-ngobrol dengan Ketua Majelis Taklim Al-Kafi. Rencana dari awal menjabat sebagai Ketua DKM, saya itu memiliki semangat agar warga RW 05 ini yang muslim bebas buta huruf Al-Quran. Nah, itu seperti itu. Nanti jemaah sekalian, insya Allah kita akan buatkan surat yang ditujukan kepada masing-masing RT. Nanti mohon bisa berkenan Pak RW tanda tangan, mengetahui Ketua RW. Kita menawarkan kepada jamaah siapa yang ingin diajar membaca Al-Quran. Pak, bacanya itu alif-alifan. Alif A, bata, A, I, U, babi, bu. Itu aja Pak. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Wah, nggak usah. Pendek-pendek saja. Dari yang nol, mulai dari nol sekali. Dan sifatnya gratis. Nanti yang bapak-bapak diajar oleh bapak-bapak, yang ibu-ibu nanti diajar oleh ibu-ibu. Jangan sampai Pak, nanti ada warga Adipura meninggal di akhirat ditanya malaikat, nah hari maneh tara maca Quran. Soalnya ketua DKM nage cicing wae. Wah, jangan sampai seperti itu. Saya harus mendakwahkan ini, harus berusaha semaksimal mungkin. Perkara orang itu mau mendaftar atau tidak, jemaah sekalian, itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang jelas, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan tawarkan kepada jemaah sekalian. Dan semuanya gratis, tidak usah membayar. Nah, jadi saya memiliki prinsip bahwa untuk menjadi soleh, untuk menjadi baik, itu mudah dan murah, tidak perlu harus membayar sekian. Saya sedih kalau ada pengajian ini, mengundang ini, membayar satu orang 100.000 rupiah untuk ikut pengajian. Pak, kalau mau ke surga mah harus kita bikin jalan semudah-mudahnya, jalan seluas-luasnya. Silakan masuk surga, jangan dipersulit. Apalagi bayar, belum tentu juga semua orang itu memiliki uang untuk membayar seperti itu. Kita bikin mudah sama sekalian. Mudah-mudahan Pak, itu sebagai jalan wasilah bapak-bapak nanti ketika di hari kiamat, amal solehnya ternyata cuma sedikit misalnya ini, dosanya banyak misalnya, masih kita punya harapan, yaitu apa? Syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jemaah sekalian, ada sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran yang dibakar oleh Pak Rasmus tadi, satu huruf saja, itu hasanatun, ada kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Rasulullah berkata lagi, la aqulu alif harfan, aku tidak ngomong alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau bapak-bapak membaca alif lam mim dianggap satu huruf, tidak. Tapi gini, Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi Rasulullah mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau bapak-bapak membaca alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 sudah mendapat 30 kebaikan. Pak, bagaimana kita mau mentadaburi Al-Quran? Bagaimana kita mau memahami Al-Quran? Sedangkan membaca saja kita tidak bisa. Kemarin ibu-ibu yang hadir di pengajian kajian tafsir hari Kamis, ternyata ada juga ibu-ibu itu yang membaca Al-Quran, yang dibaca tulisan Latinnya. Pak, Al-Lazi, pakai Latin yang dibaca. Pak, sebagai ketua DKM apa enggak sedih itu Pak, lihat seperti itu. Ya saya bilang, ibu kalau yang belum bisa silakan, enggak apa-apa. Gitu saja. Bapak-bapak juga kalau belum bisa baca Al-Quran Latinnya ya silakan, tetapi apa kita mau seperti itu terus Pak, sementara umur kita sudah 50-60 tahun masih belum bisa baca Al-Quran. Sedih Pak. Bapak-bapak nanti yang belum bisa baca Al-Quran barangkali saudaranya atau istrinya, silakan ikuti program tersebut, gratis Pak. Kita pengen gratis. Nanti ustadznya yang yang menanggung nanti sama DKM. Nah, kita pengen gratis saja. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan itu kita tambah mencintai Al-Quran. Kita tambah faham Al-Quran. Ketika nanti di hari kiamat, Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada kita. Kalau bapak-bapak ada orang yang melecehkan Al-Quran, kok diam saja, hati-hati. Jangan sampai itu nanti menjadi bukti bapak-bapak tidak termasuk li ashabih, sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat. Hati-hati jemaah sekalian. Kita harus membela kalau berhubungan agama. Tapi kalau ormas, paham, madhab, kita harus toleransi. Pak, sekali lagi. Kalau urusan ormas, madhab, bapak-bapak boleh dari NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, silakan. Enggak apa-apa. Semua masih dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal bukan Syiah. Apa perbedaan yang paling mendasar? Sabbus sahabah, mencela sahabat Nabi. Kalau Syiah itu mencela sahabat Nabi, kalau Ahlus Sunnah tidak ada yang mencela sahabat Nabi. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Salafi, tidak ada yang mencela Nabi Muhammad, nggak ada. Yang mencela sahabat Nabi juga tidak ada. Tapi kalau Syiah itu sabbus sahabah, banyak mencela Nabi. Kita semua keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya lagi dalam hal furu'iyah, ijtihadiyah, dalam hal furu'iyah kita harus berlapang dada, tetapi dalam hal akidah, keislaman kita harus kuat. Mudah-mudahan dengan itu dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.